tela. Gunung Semeru meledos dulur. Gunung Semeru. Saudara, kemarin sore Gunung Semeru di Lumajang, di mana Jawa kita Timur ketahui meletus. bersama sebelum meletus hebat pada Sabtu kemarin, Gunung Semeru ini mulai menampakkan ada tanda-tanda peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Terutama memasuki bulan Desember misalnya, Gunung Semeru ini mulai mengeluarkan asap hingga awan panas dan tentunya lava pijar. Terbang di atas genteng. Di daerah sekitar Supit Urang ini yang mengungsi di sekolahan, mereka mengungsi lantaran banyak dari rumah mereka yang sudah tidak layak huni akibat terkena guguran dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4. Ya, kalau selama belum erupsi yang saya alami, dulu ya adem ayem Pak, bisa dibilang kan, adem ayem ya, kayak warga namanya petani kan biasa beraktivitas ke sawah, ya ke ladang, ya ada yang cari rumput. Tapi lepas erupsi, saya dari tahun 93-94, saya kelas 6 SD, itu pertama saya alami, itu saya ngungsi. Waktu itu saya mau pengambilan rapot SD, tapi Semeru udah erupsi. Saya ngungsi di SD Supit Urang 4. Lepas gitu jelang berapa tahun kemudian, tahun 2020 kemarin erupsi lagi. Tapi saya udah berkeluarga bersama suami saya yang baru, bisa dibilang baru menikah lah. Dan itu pengalaman pertama, suami saya harus lari-larian ke sana kemari. Udah gitu nggak lama kemudian, 1 tahun lagi erupsi lagi yang kemarin, bahkan itu meninggalkan duka yang sangat mendalam buat saya dan keluarga, karena saya harus kehilangan keluarga juga mata pencaharian dari suami saya. Sebenarnya kalau dari pihak rumah sakit sendiri, suami saya sendiri tuh orangnya sadar. Terus waktu kejadian udah langsung ditangani sama rumah sakit dan mungkin dibawa sama tim SAR gitu. Terus pihak rumah sakit juga udah ngubungin saya, tapi di sini nggak ada sinyal. Kendala nggak ada sinyal, jadinya nggak tahu. Kalau ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit sendiri nggak tahu. Sinten namine, Bu? Niki Nggih. manis. Manis. Nami asli nopo kalian juga? Loh, jangan namanya asli kalau Yugo pinten bukan jenengan. Juga kulo 3. Setri setunggal, jaler kali. Tapi pun sedo sing jaler setunggal. Bapak niki. Jadi tinggal kali. Nggih niku ibu niki setunggal. Kulo senema asli. Lek karuan anak mbok Bu Imah. Ting 3. Sing setunggal pertama nyotaken kajeng-kajeng ageng-ageng niku, pas sing ping kalih mboten napa-napa, lurus. Lah sing 3 nggih niki pun Iki menurut jenengan paling parah nopo? paling parah sakniki niki pun.
Mboten enten malih. Lek rumiyin mboten. Lek saniki kan banjir napa niki ndut niki. Mateni wong. Ndak lek biyen kan ndak ono ngene-ngene iki banjir banyu biasa ya. Untuk pengaruhnya itu sangat besar Pak, karena untuk terus terang aja, saya tahun ini nggak semangat, bener-bener nggak semangat karena apa, ini tahun pertama saya hari raya tanpa anak saya, yang kedua keluarga saya itu berkurang dari adik saya yang nggak ada. Kalau dulu tahun dulu kita bisa berkunjung ke rumah saudara sama-sama, ada acara apa sama-sama, tapi sekarang udah nggak lagi, udah nggak kayak dulu. Jadi untuk tahun ini saya udah nggak ada semangat untuk hari raya. Lima orang, kalau yang berkelompok itu kan 5 orang, terus yang 2 orang bisa pulang sebelum kejadian udah pulang, yang 3 ya termasuk suami saya, terus mertua sama ponakan itu diajakin pulang, nggak maunya nanti ngerewangi supire, kasihan gitu. Takutnya kalau udah banjir, biasanya kan banjir air dulu, memangan waktu kejadian itu kan banjir air dulu, jadinya takutnya tembet mobilnya gitu. Jadi niatnya memang apa, membantu supirnya, kasihan gitu. Rasanya ya terasa menyakitkan kan untuk saat ini, soalnya apa, nggak bisa dilukiskan gitu, untuk ya gimana ya, untuk kedepannya nggak terpikir gitu, mau mikir udah ngedon duluan gitu kan. Untuk anak-anak juga ya harus berpikir apa ya, cuman pengen berpikir positif gitu aja. Nah kalau untuk Idul Fitrinya ya is pokok ya gimana ya, nggak mikir itu gitu. Pokoknya ya wis udah sama saudara, berada sama orang tua, sama anak-anak udah cuman ya terasa kurang banget gitu. Ada Pak, nggak pernah ya, cuma kalau Semeru meledos ya kayak kemarin itu ya udah lari ngungsi aja gitu. Jadi nggak ada, ya cuma ada tanda-tanda kayak tanda panah harus lari ke sana, ya cuma itu aja. Tapi kalau apa kayak panduan lah ya, nanti atau pelatihan ya? Iya, nggak pernah ada. Kalau dari relawan itu memang pernah ada diminta juga untuk anak-anak, diminta juga mau ditaruh di asrama, tapi ya berat juga lah. Udah saya kehilangan suami, mau kehilangan anak juga, kan nggak gimana mikirnya gitu kalau harus kehilangan semuanya gitu. Jadi kalau dari relawan sendiri ada juga yang ngusulin mau dibawa sama ibunya gitu, sekalian sama ibunya, kalau nggak salah dari apa itu Jawa Tengah atau apa gitu.
Tapi ya berat juga soalnya keluarga masih ada, ibu saya masih ada, terus nenek juga alhamdulillah masih sehat gitu. Terus kalau dari pemerintah sendiri sempat ketemu sama Bu Risma, terus ya cuman ngusulin untuk biaya pendidikan. Kalau untuk saya sendiri ngusulin untuk biaya pendidikan anak saya. Kalau cuma untuk istilah untuk makan sehari-hari ya insya Allah lah ya seadanya, saya insya Allah mampu. Untuk kedepannya kan ditanya untuk apa itu PIP atau KIP lah itu dari sekolah itu. Kebetulan anak saya yang kelas 5 itu pernah mendapatkan cuma satu kali, itu pun dulu udah berapa tahun ya? Sebelum erupsi itu dapatnya cuma 1 kali. Nah, ya saya sendiri bilang kalau itu pernah dapat 1 kali, tapi sampai sekarang nggak pernah dapat. Terus kata Bu Risma, ya nanti bisa dibicarakan lagi. Salah satu alasannya ya kan, satu saya dari nenek saya itu ya namanya orang tua Pak, nanti apa ya gampang nggak kerasan gitu loh. Jadi saya sebagai cucu nggak bisa maksa, takutnya nanti dia ngedrop sakit, saya sendiri susah gitu. Jadi saya ikut nenek ya wes saiki wes aman, ya udah tinggal di rumah. Apalagi kan rumah ini udah dibetulin sama relawan dari Ngantang, jadi nenek tuh kayak merasa sayang gitu loh. Wes nggak usah Jess, eman umai wes mari dibenakno, wes aman, wes gak irono opo. Nenek selalu bilang gitu. Ya memang lek pengalaman tahun-tahun dulu, kata nenek lek wes meledos iku gak mungkin bendino meledos, bilang gitu kata orang dulu-dulu. Ya mbok jarak berapa tahun gitu. Jadi aku ya wes antara percaya yang enggak, tapi ya namanya orang tua ya wes saya ngikut aja. Mugi-mugi aman, mboten enten napa-napa ngeten nah. Pun kali-kali setunggal niku mawon. Kula niki sing melajeng niku bahaya niku. Sampai lara dengkon. Aduh, lek kumat niku sampe tenan amin. Nuwun sewu sak tenan apa? Apa ngono? Tuwa iki ndak entos. Penyakit toh. Lek gak kesel kali, lek kesel sak meneh. Aduh, aku enggak. Jan aku wis klik balik pindo ngono nang pekarangan. Nang posko kono lho le. Tegale pekarangan iku wis leren aku wis turu wis kok. Oh boleh, tapi kan di luar. Ya kalau usulan itu dari saya pribadi ya Pak, saya nggak tahu kalau orang lain kan nggak sama pendapatnya. Itu dari saya pribadi ya, semoga dari pemerintahan bisa memberi seperti alarm pemberitahuan Gunung Semeru seperti tahun 93 yang saya pernah dengar dulu kan, kalau Semeru mengeluarkan lava itu ada sirine yang bunyi. Jadi kalau antaranya siaga 1, siaga 2 sampai yang segera harus keluar dari rumah itu sirine mengeluarkan suara yang beda-beda. Jadi warga itu diberitahu kalau misalnya lava turun tapi nggak harus keluar rumah, itu sirinenya bunyinya sekali. Nanti kalau betul-betul udah harus keluar rumah itu terus dan cepet suara sirine. Jadi saya mau tuh dari pemerintahan ada pemberitaan kayak gitu. Ya memang sekarang ada CCTV ada, tapi kan nggak semua warga punya handphone Android. Kayak nenek saya kan nggak bisa baca tulis,
kan nggak ngerti. Sedangkan saya sendiri walaupun bisa baca tulis kan nggak tiap hari punya kota. Kadang kan kandas kotanya habis gitu kan, nggak mungkin saya mau beli pulsa terus, orang makan aja masih dibantu dari sana sini gitu loh. Jadi ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan Bapak pemerintahnya itu bisa ngasih apa ya, kayak sirine untuk pemberitahuan kalau ada erupsi. Iya, jadi kayak warga kan tahu, nggak harus dari handphone semua gitu loh, Pak. Seperti ini sakit, kalau memang harus apa ya, harus kehilangan dulu baru kayak gini gitu, terus kehilangan dulu ya. Mungkin kalau bagi sebagian warga lah mungkin memang ya alhamdulillah dibantu gitu kalau untuk masalah bantuan. Tapi kalau ya masalah omongan lah gini itu memang kayak gimana ya, nggak ngenain gitu loh sama keluarga. Soalnya kan memang kalau untuk bantuan sendiri kemungkinan kan lebih besar ke korban daripada ke masyarakat kan gitu. Terus ada juga yang bilang oh enak gitu ya, kalau enak yo kalau bisa tuker gitu. Kalau bisa tuker, andai kata bisa ditukar, bisa dikembalikan, saya nggak mau sama bantuan itu, nggak mau. Asalkan keluarga saya tetap ngumpul jadi satu. Seluruh jiwa anak negeri, ingatkah kita kepadanya? Mendengar tangis ibu pertiwi, melihat tanahnya tak subur lagi. Akankah esok nanti tanahku subur lagi? Akankah esok hari sungaiku jernih lagi? Akankah esok nanti hutanku hijau lagi? Akankah esok hari negeriku damai lagi? Tanyakan kepada